Assalamualaikum, selamat datang di Syafiq Talk Series Sejalan Dengan. Senang sekali hari ini kita bisa sejalan dengan Mbak Analisa Widianingrum, CEO APDC Indonesia. Hai Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita protes ya cipika-cipiknya. Sejalan dengan Analisa akan mengulas beragam cerita menarik tentang pengalaman Mbak Analisa dalam mengelola keuangan syariah, dikemas secara mendalam dan interaktif, dan dipandu oleh saya, Dian Kartika Rahajeng. Dan your money is your responsibility. Jadi kita nggak bisa lagi bilang aku ditipu gitu loh. Karena aku dulu punya pengalaman orang tua aku tuh investasi dan ketipu orang. Jadi aku tuh kayak belajar dari situ, aku kayak skeptis banget untuk investasi sama orang lain. Hai Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita protes ya cipika-cipiknya. Udah kangen banget. Iya, Berapa Mbak. purnama nih gak ketemu. Ini kakak kelas zaman SMP banget, ketemunya di sini. Jadinya- Banyak sehat. Alhamdulillah sehat. sehat. Gimana Mbak Ana, keluarga, Mas Alhamdulillah, Aji? iya sehat semuanya. Pandemi makin subur semuanya. Memang ya, kita harus membiasakan diri nih Mbak. Aduh, Iya, padahal iya. kan tantangan tersendiri ya, nggak cuma buat kita. Apalagi nih Mbak Anda kan sibuk banget nih dengan CEO APDC Aduh, Indonesia nih. Masya Gimana Allah. ini aktivitasnya? Iya Mbak, kayaknya tuh aku ngerasa pandemi ini blessing sih, bisa nggak kemana-mana. Dulu kan bener-bener mobilitasnya tinggi banget ya, yang kayak keluar kota itu bisa kayak seminggu 3-4 kali. Jadi beneran mama toyib gitu loh sama aku. Iya beneran ya nih. Kalau sekarang jadinya Aku udah Mama setahun, Ana. Mama Ana beneran gitu ya. Setahun lebih nih nggak kemana-mana, even itu keluar kota yang bahkan cuma darat pun aku nggak berani sih. Jadi beneran kerjaan semuanya beralih ke online. Jadi ya oke. mau nggak mau kita harus adjust, dan beberapa pekerjaan memang harus kita tolak sih untuk menjaga semuanya baik-baik aja. Wah, semoga nggak mengganggu aktivitas rutinnya Iya, ya. Kalau memang bener-bener, harus pilih-pilih, tapi memang kita harus prioritas juga ya Mbak Ana ya. Iya dengan sih, aktivitas tapi kita. sebenarnya capek nggak sih Mbak, udah setahun lebih kita kayak gini. Apalagi ini puasa-puasa kita juga harus ini ya, membagi antara pekerjaan juga dan aktivitas rutin, Benar. jaga prokes, tapi juga harus bagi waktu dengan keluarga. Gimana nih Mbak, kalau puasa-puasa gini biasanya ngapain aja nih di rumah? Pokoknya tuh kunci dari segala kunci adalah delegasi tugas sih Mbak. Wih. Itu penting banget, karena menurut aku pandemi ini tuh kita kayak harus sadar bahwa ya we can do many things but not everything gitu. Artinya ya membagi waktu, prioritas, fokusnya kemana, dan kalau bisa kita delegasikan gitu. Karena kayak misalnya nih harus kerja, anak-anak sekolah online gitu kan, ya ada orang yang memang dedicated untuk kita ajarin gitu ya, untuk bisa dampingin anak sekolah online. Sebenarnya sedih sih ketika anak lain sama ibunya Iya. gitu, tapi gimana lagi gitu, mau nggak mau mereka juga harus sadar bahwa ibunya tetap kerja, mereka harus sekolah online. Dan alhamdulillah ya ambil positifnya aja, mereka lebih mandiri gitu sih. Anak-anak sangat kooperatif ya, dan emang harusnya sama Mbak Ana ini ya ditanamkan ya, mama ini kerja, jadi kakak sama adik Iya, juga iya, di iya. rumah bantu gitu ya, dengan sekolah Bener. online. Karena aku ngerasa kayak apa ya dibuat fun aja lah semuanya gitu Mbak. Soalnya kalau mau dibikin stres, itu beneran stres banget gitu. Menjaga keseruan nih, Iya, apalagi di- menjaga keseruan itu penting banget di tengah pandemi ini, dan sama pasangan juga iya ya. Itu juga support system yang paling, ya nggak sih Mbak, Aja kan juga kerja kan. Salah satu yang mendukung kita untuk bisa eksis gitu, itu adalah pasangan sebenarnya. bagi tugas Bagi juga dengan tugas. pasangan dan rasa yang mengertian gitu ya. Benar banget. Jadi memang kita tuh membiasakan komunikasi sih Mbak, apapun itu. Jadi alhamdulillah ya pandemi puasa gini ya so far so good lah. Alhamdulillah. Mbak Ana, kira-kira cerita seru apa aja sih di selama bulan puasa ini nih dengan keluarga? Puasa ini tuh pertama kali aku ngajarin 2 anakku tuh untuk puasa setengah hari. Jadi mereka itu, kalau si kakak sih tahun lalu ya Mbak, udah mulai, walaupun juga masih makan siang, ada yang makan sore, tapi at least tuh Oke. mereka aware gitu bahwa mereka tuh harus belajar puasa gitu. Jadi kalau sahur, mereka kayak ngebangunin di waktu sahur itu tuh seru banget sih Mbak. Ikut dibangunin sahur juga. Ada yang dilempar pakai, ini pengalaman tahun lalu juga gitu ya, dilempar pakai bantal lah mamahnya, terus nangis lah, terus sama menjelang buka tuh heboh gitu sih, ada buat bantuin bikin makanan buka gitu.
that's so nice. Tapi itu benar-benar jadi malah kesan buat sendiri ya. Maksudnya aktivitas ada ikutan mama, ini bantuin nyiapin buka gitu, dan dia so excited gitu ya pastinya. Iya, untuk jadi kayaknya taking part. alhamdulillah sih, fortunately pandemi ini justru puasanya jadi bisa di saat mereka belajar puasa, mamahnya tuh lagi di rumah gitu. Gak kebayang kalau dulu aku pernah sebelum pandemi puasa-puasa tuh aku kayak dinas keluar kota dan itu tinggal di rumah gitu, pastinya feeling bad gitu sih sebagai ibu. Iya, sih. Tapi gimana lagi Mbak? Lo kok jadi curhatnya akunya? Mbak ngomong APDC Indonesia ya, saya jadi klien berikutnya. Siap Mbak. Luar biasa. Tapi Mbak Ana, tantangannya nih selain juga nanti dengan keluarga, tantangan tentang pengelolaan keuangan. Kira-kira apa yang Mbak Ana lakukan nih, terutama di bulan Ramadan ini? Biasanya kan pengeluaran bisa luar biasa. Caranya gimana tuh Mbak mengantisipasi itu? Ya satu sisi aku kan juga sebagai entrepreneur ya Mbak, karena aku punya karyawan, dimana THR itu tetap kalau bisa gitu hak mereka gitu, karena pandemi ya hal yang berat, tapi juga alhamdulillah kalau kita bisa kreatif, banyak kok jalan-jalannya untuk bisa dapat survive gitu. Jadi kalau lagi dapat banyak tuh nggak boleh ngerasa dapat banyak dulu. Aku sih belajar setahun ini tuh belajar tentang finansial lumayan ya. Jadi investasi tuh aku jadi melek. Aku jadi melek investasi, terus aku jadi melek tentang dana darurat, karena kita nggak tahu bulan ini dapat banyak, belum tentu bulan depan dapat banyak. Terus kayak aku mulai mikir 3 tahun itu anakku masuk sekolah SD misalnya, atau masuk ke jenjang sekolah tertentu, aku udah nyiapin dananya. Jadi tahu apa sih reksadana dan apa sih saham gitu. Kebetulan aku sama suami kayak 2-3 tahun ini tuh kita udah bener-bener alhamdulillah kayak pindah semuanya ke kayak rekening, pindah ke syariah kayak gitu. Terus aku pikir dulu investasi tuh nggak ada yang syariah Mbak. Oh gitu. Jadi kita takut mau investasi reksadana saham gitu, kita pikir nggak mau gitu. Begitu aku belajar ternyata oh banyak ya yang syariah juga, dan ternyata ya banyak yang diuntungkan dari produk-produk syariah itu sebenarnya kalau kita sebagai investor ya gitu. Gak kalah juga gitu ya Mbak dengan yang konvensional. Iya benar, dan lebih strict juga karena belajar investasi, lebih strict tentang living cost juga Mbak. Jadi yang biasanya dulu kita traveling kan nggak kemana-mana nih. Jadi budget untuk playing cost-nya itu bisa masuk ke saving cost gitu. Aku tadi lihat Mbak Ana memang benar-benar bisa harus berbagi peran dengan Mas Haji juga ya. Yes. Tapi kira-kira caranya gimana nih Mbak, tipsnya membagi peran terutama di pengelolaan keuangan? Apakah Mas Haji kamu belajar syariah, aku belajar yang ini, sebagai kira-kira diskusi sebenarnya aku opsi ini gitu. Iya, sebenarnya dulu itu awalnya kita itu menentukan dulu tujuan perencanaan keuangan kita tuh untuk apa gitu Mbak. Terus menentukan siapa manajer keuangannya, manajer yang mengatur keuangan. Jujur dulu 5 tahun yang lalu waktu itu masih suamiku Mbak yang memanage semua. Aku nggak berani gitu. Dia pernah kasih ini rekening gitu ya, kamu yang kelola, aku nggak berani. Itu pada saat awal-awal aku bikin APDC karena aku kayak takut nggak bisa megang duit gitu Mbak. Aku tuh boros orangnya soalnya. Bagaimana? Boros banget gitu. Jadi takutnya suamiku stres nih di awal-awal punya 2 anak gitu karena istriku gitu. Terus akhirnya aku enggak dah, aku mendingan aman aja dijatah tiap bulan. Oke. Nah, tapi akhirnya berjalannya waktu aku ngebantuin suami cari uang, aku di situ tahu, oh nyari duit itu susah banget ya. Terus ini harus di manage ya, karena kita sama-sama profesinya itu bukan pegawai gitu, jadi kita harus ngegaji orang malahan. Artinya kita harus merencanain. Pelan-pelan lah aku belajar, ya setahun 2 tahun ini suamiku ngeliat kok istriku tuh kayak beda ya gitu. Dulu kalau punya uang berapa dia buat belanja berapa, sekarang kok dia udah lebih hati-hati gitu. Aku mulai naruh ke beberapa produk investasi, akhirnya dia malah justru memasrahkan pengelolaan keuangan ke aku. Tapi tetap sih kita komunikasikan, kita punya banyak akun rekening walaupun isinya nggak banyak. Jadi dipost-postin gitu Mbak. Gitu ya. Iya. Menyebar semua opsi gitu ya di beberapa channel. Jadi memang Bener. do not put your eggs Ada in pos one anggaran basket. gitu loh yang aku pelajarin gitu. Karena dulu sebelumnya aku pikir tabungan itu adalah rekening itu adalah tabungan. Ternyata beda. Kok diambil terus tuh tabungan gitu. Ya harus dibedain mana yang living cost, yang emang kita bisa ambil untuk kehidupan sehari-hari, pengeluaran sehari-hari, kayak bayar sekolah anak, bayar mbak gitu, belanja bulanan. Terus ada yang memang benar-benar diendapkan untuk jadi bahan anggaran investasi gitu, saving cost.
tapi kan kita juga butuh having fun ya Mbak. Of course. Hedon dikit boleh lah. Gak apa-apa lah, ada Kalau- skincare dikit. Nah itu ada playing cost gitu. Suamiku sukanya misalnya hobinya dia sepedaan, aku sukanya hobinya belanja untuk fashion. Ya udah kita ada selama anggaran itu tidak mengutak-atik pos yang lain gitu sih. Akhirnya dibagi. Akhirnya kenal ya, itu waktu itu maksudnya jadi nggak takut lagi gitu kan, jadi benar-benar support suami itu benar-benar memberikan kepercayaan sepenuhnya gitu ya sama Mbak Ana juga, dan akhirnya bisa sampai akhirnya belajar investasi. Aku tuh nonton, aku tuh follow banget. Aduh, makasih Mbak. Aku tuh kayak pengen spamming like tapi jangan ketahuan deh keponya. Tapi aku tuh melihat di highlightnya Mbak Ana ini ada selamat ini ya, belajar investasi syariah itu udah nyebutin juga kan. Bener, pada bahasa bener, Arab. Itu boleh diceritain Mbak? Jadi gini, awalnya tuh aku terinspirasi dari salah satu influencer yaitu temen aku. Dia tuh belajar tentang investasi syariah. Terus aku nanya, kamu belajar di mana sih? Oh aku belajar di kelas-kelasnya di Bursa Efek Indonesia waktu itu. Terus aku beneran ikut tuh Mbak. Kelas online gitu ya? Waktu Atau- itu masih offline. Oke. Waktu itu masih offline, aku sempat pas lagi di Jakarta. Terus aku ikut, aku join gitu. Seru ya belajar gitu. Dan your money is your responsibility. Jadi kita nggak bisa lagi bilang aku ditipu gitu loh. Karena aku dulu punya pengalaman orang tua aku tuh investasi dan ketipu orang. Jadi aku tuh kayak belajar dari situ, aku kayak skeptis banget untuk investasi sama orang lain. Maka kita harus mempelajari supaya kita nggak merasa ditipu gitu. Nah akhirnya aku belajar dulu tuh, belum punya duitnya kan, ya udah belajar dulu. Ternyata mulai dari 100.000 kita bisa invest Mbak. Nah dari situlah akhirnya aku baru belajar, oh ada yang namanya tabungan itu, ada yang investasi itu, ada yang produknya ini. Nanti kalau ada yang jangka waktu tertentu kita harusnya ambil produk ini. Kalau yang 10 tahun kita ambil ini, returnnya ternyata lebih tinggi daripada kita tabung di tabungan biasa gitu. Ya udah sekarang jadi tiap bulan tuh aku kayak otomatis ada auto debit. Begitu kita dapat pendapatan, aku tuh digaji Mbak sama kantorku. Sama kantor sendiri tuh aku digaji. Harus dong, Harus ya. membedakan PDC profesional. Indonesia ini menggajiku, kemudian langsung aku auto debit ke 7 rekeningku tadi Mbak. Wah 7 rekeningnya. Ketahuan Kayak deh, syariah itu- semua itu. Alhamdulillah syariah semua. Jadi itu ada zakat juga, sedekah itu di satu rekening, terus kemudian ada di investasi gitu ya. Walaupun dapatnya banyak, ini bukan masalah jumlah ya. Wah 7 rekening duitnya banyak, enggak gitu. Tapi ketertiban kita berapapun kita dapatnya supaya berkah tuh itu tuh harus kita bagi sesuai porsinya gitu. Terus Mbak. Itu Mbak kebayang nggak sih kalau dulu akhirnya memilih atau belajar investasi syariah kayak gitu?